Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelnya Bang Riko. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit mereview salah satu tablet dari Huawei yang tahun kemarin menjadi primadona ya. Tahun ini juga masih menjadi primadona kayaknya, yaitu Huawei MatePad 11.5. Ini edisi tahun 2025. Dan di depan ini adalah produk dari Huawei tersebut. Di sini saya akan sedikit mereview beberapa kelebihan dari si tablet ini. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai selesai ya. Ini akan menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli tablet. Oke, langsung saja kita review ya. Ini adalah tabletnya. Ini 11.5 inch ya untuk ukuran layarnya. Kita lipat dulu, kita tekan dulu. Nah, ini sudah dapat satu paket ya. Ini keyboardnya ini gratis ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya di bulan-bulan kemarin itu dia dapat keyboard, dapat M Pencil, terus dapat juga mouse. Untuk kali ini aku nggak dapat ya, cuma dapat keyboardnya saja. Dan ini adalah sekilas dari penampilannya. Kalau menurutku sih bagus ya ini ya. Ini yang menjadi andalan inilah. Ada beberapa poin plus dibanding dengan tablet-tablet yang lainnya. Yang pertama ini adalah bisa kita lihat, ini layarnya ini dia pakai paper matte, layar paper matte display. Dimana untuk layar ini dia sudah tersertifikasi dunia ya. Dan layarnya ini diklaim dia tidak membuat mata kita itu capek. Emang terbukti sih, dari beberapa jam tadi aku menggunakan, nggak kayak ini ya, nggak kayak mata itu biasa aja. Jadi nggak ada capek-capeknya. Beda lagi kalau kita melihat gadget ya, itu pasti sebentar gitu kita sudah mata kita sudah capek kan, perih, kadang juga ngantuk seperti itu. Itu adalah keunggulan pertama. Terus ini untuk refresh rate-nya itu dia di 120 Hz. Jadi dia smooth ya. Ini smooth. Terus di sini ada beberapa keunggulan lain. Di antaranya dia sudah mendapatkan aplikasi WPS Office yang sama dengan kayak yang di PC ya, ataupun di laptop pada umumnya. Nah, di sini WPS itu ada dua, ada yang namanya WPS Office biasa, sama ada yang namanya WPS Office PC. Jadi kalau kita klik yang WPS Office biasa ini, dia tampilannya itu seperti yang ada di handphone ya. Nah, ini adalah tampilan untuk yang WPS biasa. Kita dekatkan. Terus kita coba lihat yang ini, yang Excel. Yang Excel juga sama. Dia tampilannya juga seperti yang ada di ponsel-ponsel gitu. Terus berikutnya kita akan coba lihat yang versi PC. Kita keluar dulu. Ini adalah yang versi PC. Yang versi PC ini kalau nanti teman-teman itu beli, itu harus di-download dulu ya, yang versi PC. Kita buka. Nah,
Terus kita coba klik new. Kita coba yang di Excel ya. Nah, ini adalah tampilan yang Excel. Dia itu persis ya, persis dengan apa yang ada di PC. Ini untuk yang Excel. Terus kita coba yang Word. Ini yang Word, kita coba. Nah, ini adalah tampilan yang di Word. Sama ya, tampilannya sama ya dengan yang di Word ya, sama dengan PC ya. Terus berikutnya kita coba yang PowerPoint ya. Kita pilih slide. Nah, ini adalah tampilan yang di PowerPoint, sama persis dengan yang ada di versi PC laptop ya. Seperti itu. Selain itu juga, selain aplikasi WPS Office ini, dia juga ada aplikasi yang namanya aplikasi GoPen. Kalau GoPen itu biasanya kan di iPad itu apa namanya ya, aku lupa. Itu kan berbayar. Kalau ini gratis, diberikan secara cuma-cuma, gratis ya. Tampilannya pun juga hampir sama ya, bisa dikatakan hampir sama. Seperti ini ya tampilannya. Banyak sekali jenis-jenis kuas. Jadi kalau kalian yang hobinya gambar, bisa menggunakan aplikasi GoPen ini. Nah, ini berhubung aku belum punya stylus pennya, jadi ini contoh aja. Terus kita hapus ya. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah aplikasi GoPen. Jadi teman-teman kalau misalkan hobi menggambar, bisa menggunakan aplikasi ini. Terus next kita ke ini ya, kita ke aplikasi berikutnya. Ini ada namanya Huawei Notes. Huawei Notes, mana Huawei Notes ini? Kita cari yang Huawei Notes. Ini. Nah, ini dia banyak sekali ya untuk apa namanya, tema-temanya. Kita buka. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi Huawei Notes. Ini gratis ya. Jadi kalian bisa membuat catatan, terus membuat apa namanya, kayak artikel dan lain sebagainya, itu kalian bisa kok bikin di sini. Oke, kita lanjut berikutnya. Oh ya, untuk spesifikasinya, untuk ini dia dapat RAM yang 8 GB, terus memori 256 GB. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ini keyboardnya ini juga enak ini ya. Keyboardnya enak ini. Terus untuk aplikasi ini juga lengkap ya. Kalau di Android HP itu kan kita punya yang namanya aplikasi Google apa namanya itu, aplikasi untuk nyari apa itu ya, Google Play. Iya, Google Play itu apa itu? Ini dia juga ada aplikasi namanya Apps Gallery. Di sini banyak sekali Play Store, ya Play Store. Kita kan biasanya kalau di handphone itu kan kita menggunakan aplikasi Play Store untuk
mendownload aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Kalau di Huawei ini ada namanya aplikasi apa tadi? Apps Gallery. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download di sini ya. Tinggal kalian cari aja di sini. Cari, misalkan kita cari aplikasi Google. Ini keyboardnya juga enak banget ini. Nah, ini ada dia. Tinggal kita download saja. Ini kan sudah tak download. Atau mungkin kalian takut kalau nggak ada aplikasi Google, tenang, di sini ada kok. Gmail juga ada. Enak. Enak pokoknya. Nah, ini juga ada namanya Google Play. Jadi kalian bisa menggunakan juga di sini. Pokoknya semua aplikasi itu lengkap ya di sini ya. Ada semua. Aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download di sini. Ini contohnya sudah saya download Gmail. Terus ini Google. Terus banyak lagi. Dengan penyimpanan yang cukup besar, kalian bisa mendownload banyak aplikasi, baik itu game ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kita zoom keyboardnya ya. Ini keyboardnya enak sekali ya. Rasa fleksibel ini keyboardnya ini. Terus untuk ngecas keyboardnya ini kan di sini ada kayak semacam pin ini ya. Jadi ketika ditempel di sini otomatis dia sudah ngecas seperti itu. Itu tadi adalah beberapa keunggulan yang ada di Huawei MatePad 11.5 tahun 2025 ini. Dan ini enak ya layarnya ya, dia smooth. Jadi kelebihan layar Paper Mate display itu dia nggak memantulkan cahaya. Jadi cahaya yang masuk itu dia nyebar. Kalau layar-layar HP atau apa itu kan biasanya kalau siang hari kan kita di bawah terik matahari kan kita malah melihat bayangan kita, ataupun misalkan kita berada di bawah lampu, itu kan biasanya kita melihat bayangan yang ada di HP kita gitu. Kalau ini dia enggak, dia enggak itu ya, enggak memantulkan bayangan seperti itu. Terus apa lagi ya? Kita cek di sini. Oh ya, dia hanya WiFi only ya. Dia nggak pakai SIM card. Nggak pakai SIM card. Terus kalau misalkan kalian nanti nggak dapat mouse, kalian bisa beli mouse sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian konekkan di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Apabila teman-teman mau beli produknya, nanti produknya tak taruh di bawah video ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa membeli produknya mumpung turun harga ya. Kemarin aku beli pas turun harga, jadi dapat harga yang agak sedikit murah. Terus ada juga kalau misalkan teman-teman mau beli yang ada pensilnya, M Pen-nya, jadi teman-teman bisa pilih yang plus pen gitu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.